الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-194, yaitu jundun dan junudun. Arti asal kata jundun ialah tanah yang keras dan kasar bercampur dengan batu-batu. Menurut Al-Isfahani, seorang tentara dalam bahasa Arab disebut jundun karena ia mempunyai sifat yang keras dan kasar seperti tanah berbatu. Selain maksud tentara, jundun juga berarti penolong atau kawan. Bentuk jamannya adalah ajnad dan junud. Kata jundun diulang 7 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Maryam surah 19 ayat 75, Yasin surah 36 ayat 28 dan 75, As-Saffat surah 37 ayat 173, Shad surah 38 ayat 11, Ad-Dukhan surah 44 ayat 24, dan Al-Mulk surah 67 ayat 20. Sementara dalam bentuk jamak yang disebut hanyalah junudun. Ia diulang 22 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 249 disebutkan 2 kali, dan ayat 250, At-Taubah surah 9 ayat 26 dan 40, Yunus surah 10 ayat 90, Toha surah 20 ayat 78, Asy-Syu'ara surah 26 ayat 95, An-Naml surah 27 ayat 17, 18, 37, Al-Qasas surah 28 ayat 6, 8, 39 dan 40, Al-Ahzab surah 33 ayat 9 disebutkan 2 kali, Al-Fat surah 48 ayat 4 dan 7, Az-Zariyat surah 51 ayat 40, Al-Mudassir surah 74 ayat 31, kemudian Al-Buruj surah 85 ayat 17. Jenis tentara yang disebut di dalam Al-Quran dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian. Pertama, tentara yang baik, yaitu tentara yang mematuhi perintah Allah, menolong kaum beriman dalam menegakkan agama Allah. Tentara inilah yang menjadi kawan orang beriman. Yang kedua, tentara yang buruk, yaitu tentara yang menentang aturan-aturan Allah, mematuhi bisikan iblis, memusuhi dan memesongkan kaum beriman. Tentara-tentara baik yang menegakkan kebenaran dan menolong perjuangan kaum beriman yang disebut di dalam Al-Quran adalah para malaikat. Di antara para malaikat yang disebut dalam Al-Quran dengan menggunakan istilah jundun dan junudun adalah malaikat-malaikat yang diutus Allah untuk membantu umat Islam dalam perang Hunain. Lihat surah At-Taubah surat 9 ayat 26. Kemudian para malaikat yang turun melindungi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Lihat surah At-Taubah surah 9 ayat 40.
Kemudian para malaikat yang diutus Allah untuk membantu pasukan muslimin ketika perang Ahzab atau Khandaq. Lihat surah Al-Ahzab surah 33 ayat 9. Malaikat-malaikat yang dapat menghancurkan suatu kaum sebagai bentuk azab dari Allah. Lihat surah Yasin surah 36 ayat 28. Kemudian 19 malaikat yang bertugas menjaga neraka. Lihat surah Al-Mudassir surat 74 ayat 31. Dalam surah Al-Mudassir diterangkan juga yang mengetahui jumlah malaikat keseluruhannya hanyalah Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Kemudian tentara Talut. Tentara-tentara Raja Talut adalah tentara-tentara beriman yang menghadapi tentara-tentara kafir yang dipimpin oleh Raja Talut, yang dipimpin oleh Raja Jalut. Di antara tentara Raja Talut adalah Nabi Daud alaihissalam yang akhirnya berjaya atau berjaya atau menang dalam membinasakan Raja Jalut. Kisah peperangan ini diuraikan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 249. Kemudian tentara Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surah An-Naml surah 27 ayat 17, 18 dan 37 disebutkan tentara-tentara Nabi Sulaiman alaihissalam yang bertugas membantu beliau dalam melaksanakan tugas kerajaan dan keagamaan. Diterangkan juga tentara-tentara Nabi Sulaiman bukan hanya dari kalangan manusia saja, bangsa jin juga menjadi tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentara Allah yang ada di bumi maupun di langit. Allah mempunyai hamba-hamba yang taat dan patuh, sama saja apakah dia di bumi maupun di langit. Mereka itulah tentara-tentara Allah yang membantu hambanya yang beriman. Lihat surah Al-Fat surah 48 ayat 4 dan ayat 7. Dalam surah As-Saffat surah ke-37 ayat 173, Allah Subhanahu wa taala berjanji tentaranya yang berjuang menegakkan agama Islam, sama saja dengan lisan, harta maupun jiwa, akan selalu menang mengalahkan tentara-tentara kafir. Kemenangan itu akan semakin nampak jelas di akhirat nanti. Adapun tentara-tentara jahat yang suka memesongkan manusia dan menentang kebenaran yang disebut di dalam Al-Quran adalah orang-orang kafir yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Shad surah 38 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang kafir pada masa Nabi adalah tentara yang mengalami kekalahan, sama seperti kalahnya orang kafir terdahulu. Tentara kafir sewaktu perang Ahzab atau Khandaq, mereka adalah orang musyrik Makkah, orang Yahudi dan orang munafik. Mereka mencoba menyerang tentara muslimin, sama saja dalam Madinah maupun dari luar Madinah. Namun Allah menolong kaum beriman dan akhirnya umat Islam mendapatkan kejayaan. Lihat Quran surah Ahzab, surah Al-Ahzab surah 33 ayat 9. Kemudian Fir'aun dan pengikutnya. Tentara-tentara Fir'aun sering disebut di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Yunus surah 10 ayat 90, surah Toha surah 20 ayat 78, surah Ad-Dukhan surah 44 ayat 24, surah Al-Qasas surah 28 ayat 6, 8, 39 dan 40, surah Az-Zariyat surah 51 ayat 40 dan surah Al-Burud surah 85 ayat 17. Dalam semua ayat itu diceritakan tentara-tentara Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya adalah tentara-tentara yang kalah dan tenggelam di tengah lautan. Kemudian tentara Jalut. Tentara Raja Jalut adalah tentara kafir yang menentang pasukan Bani Israel yang dipimpin oleh Raja Talut. Dalam perang itu tentara Raja Jalut mengalami kekalahan dan tewas di tangan Nabi Daud alaihissalam. Lihat surah Al-Baqarah surat 2 ayat 249 dan 250. Kemudian kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum yang menentang ajaran Nabi Soleh untuk menyembah Allah. Malah ketika Nabi Soleh alaihissalam melarang mereka menyembelih unta yang merupakan mukjizatnya,
mereka melanggarnya dan berani menyembelihnya. Akhirnya Allah mengazab mereka dengan mengirim suara yang penuh dengan guruh, dan akhirnya mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan, diam dan tidak bergerak di tempat tinggal mereka. Kaumnya yang kafir dan mendustakan nabinya, kaum Samud, disebut sebagai junudun dalam surah Al-Buruj, surah 85 ayat 17. Kemudian sesembahan orang kafir. Sesembahan orang kafir diistilahkan dengan jundun karena orang kafir menganggap mereka sebagai tentara yang akan menolong dan membantunya dalam pelbagai keadaan. Ini dapat difahami dari apa yang tersirat dalam surah Al-Mulk, surah 67 ayat 20. Namun anggapan mereka itu mengelirukan karena sembahan mereka adalah tentara atau penolong yang lemah. Ad-Afu Jundan. Dalam surah Maryam, surah 19 ayat 75, diterangkan ketika azab Allah menimpa orang yang zalim, sama ada azab di dunia maupun di akhirat, mereka akan mengetahui siapakah orang yang paling jahat tempatnya dan paling lemah tentara yang menolongnya. Di akhirat nanti orang kafir dan sesembahannya menjadi satu pasukan yang akan dihadapkan azab yang pedih. Mereka tidak dapat saling menolong. Lihat Quran surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 75. Kemudian tentara iblis. Semua orang yang menentang aturan Allah, berusaha memesongkan umat manusia dari jalan yang benar, adalah termasuk tentara iblis, junudul iblis, seperti yang diterangkan dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 95. Semua pengikut iblis dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tidak ada satupun dari mereka yang terlepas.